Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin summa qala. Hikayat daripada Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu bahwasanya berkata ia, sekali waktu tinggallah aku pada satu masa, satu waktu pada Bariyah, Bariyah yakni hutan. Berapa lama beliau pernah tinggal di situ? 3 hari, tiga hari. Ya, beliau pernah tinggal di situ 3 hari. Apapun sebabnya lah, entah tersesat di hutan, entah ada keperluan apa, yang jelas beliau 3 hari di situ. Tiada dapat satu makanan yang boleh aku makan akan dia. Maka melalui atasku setengah daripada orang Nasara, orang Nasrani. Dalam keadaan aku tidak dapat makan di situ selama 3 hari karena aku tengok tak ada yang bisa dimakan. Tiba-tiba lewatlah ada orang Nasrani. Maka melihat dia akan daku, nampak dia aku mutakian, bersandar. Bersandar begitu berkata, iya, inilah kisis, yakni orang alim daripada orang yang muslimin. Nampak tanda-tanda bahwa orang yang sedang bersandar ini orang alim. Itu terlihat oleh orang Nasrani tadi. Dia tak kenal ini Syabul Hasan Asy-Syadzili, tetapi dia nampak ini tanda orang alim. Maka menaruhkanlah Nasrani itu di atas kepalaku suatu daripada makan dan pergi mereka itu daripadaku. Begitu pergi aku pun berkata, ya, aku berkata, boleh jadi ini maka aku kata boleh jadi kata di sini maksudnya ucapan atau dalam membatin beliau Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili. Ya, suatu yang sangat ajaib. Betapa juga dikasihiku rezeki daripada tangan seteru dan tiada dikasih rezekiku daripada tangan yang ku kasihi, daripada tangan yang ku kasihi. Dan secara agama Nasrani kan berseteru dengan Islam. Nah, itu maksudnya bukan berarti fisik orang Nasrani itu diserang, dimusuhi, disakiti, bukan. Ini secara agama kan memang berseteru, lain keyakinan. Tapi tengoklah rezeki datang justru dari justru rezeki datang melalui orang yang secara agama seteru aku. Nah, dari orang yang kukasih tak dapat. Dalam saat itu memang kejadiannya bukan pula orang muslim yang lewat, itu maksud beliau, ya. Nah, ya jangan salah paham. Oke, itulah dia hebatnya rezeki. Bisa datang dari mana saja, bahkan dari orang yang berbeda keyakinannya dari kita. Berikut, nah ini ungkapan ya, ini ungkapan. Maka dikata orang, tiada laki-laki, laki-laki di sini maksudnya jantan, perwira, bukan kelamin. Tiadalah seorang yang jantan yang hebat, yang perwira, seorang yang dapat rezeki daripada tangan kekasihnya. Hanya saja laki-laki, orang yang jantan, orang yang hebat itu seorang yang dikasih rezeki daripada tangan seterunya. Ini menunjukkan keajaiban datang rezeki. Bahkan dari orang yang menjadi musuh kita, rezeki bisa datang. Ya, inilah orang yang engkau jadikan nafsu engkau itu seperti binatang engkau. Tiap-tiap hendak berpaling ia daripada jalan, engkau pukulkan dia hingga kembali ia kepadanya jalan itu. Ini sikap terhadap nafsu kita. Jadi kalau dia mau lari dari jalan yang lurus yang diajarkan agama, pukul supaya dia balik. Hewan pun begitu kan. Hewan yang ketika dia mau lari dari jalan yang semestinya ditempuh oleh tuannya, dia yang mana dipukul, mana yang dengan tali kekangnya saja, mana yang dengan sentuhan kaki, supaya balik ke jalan semula. Dan jika engkau berbuat serta nafsu engkau seperti engkau perbuat dengan baju engkau, jadi sikap terhadap nafsu ada kalanya seperti kita bersikap terhadap kendaraan kita, tunggangan kita. Ada kalanya seperti kita dengan baju kita.
tiap-tiap kotor ia baju engkau basuh akan dia. Kan? Jadi tiap-tiap kotor diri nafsu kita bersihkan dia, tiap-tiap koyak daripadanya engkau jahit daripadanya. Niscaya adalah bagi engkau saadah, bahagia. Jadi sudah jelas ya, agama mengajarkan kebahagiaan itu ini dia. Menyimpang dari jalan, pukul dia. Kotor, bersihkan dia. Koyak, jahitkan dia. Jadi hidup kita terus menerus adalah introspeksi perbaikan diri. Itu bahagia, bukan ngurus orang. Ya, jangan urus urusan orang. Usil urusan orang, nyinyir urusan orang, itu keliru. Dan sedikit laki-laki putih janggutnya dan tiada duduk menghadap Tuhan yang menghisap akan dirinya, nafsunya padanya, diri nafsu sama. Maksudnya, sikit orang yang sudah beruban, sudah berumur, mau duduk menghisap, menghitung, mengkalkulasi, mengintrospeksi dirinya. Kita maunya jangan masuk yang sikit ini. Kita maunya masuk yang sikit ini. Dari sekian banyak orang yang sudah berumur, hanya sedikit yang mau introspeksi, memperbaiki, mengkalkulasi kebaikan keburukan dirinya. Ini teguran. Jangan sempat kita tak masuk dari yang sedikit ini. Ya. Hikayat daripada Syekh Makinuddin Al-Asmar radhiyallahu anhu bahwasanya berkata, ia adalah permulaan pekerjaan aku. Maksudnya awal mula perjalanan spiritual beliau ini apa? Awal-awalnya dulu begini. Hisap akan diri, nafsuku, diri nafsu sama. Ku hisap, ku hitung, ku kalkulasi, ku introspeksi diriku pada ketika berkata-kata aku ini hari yang dengan yang demikian itu. Jadi setelah dari bangun tidur sampai tidur kembali, ku hitung itu berapa banyak perkataanku yang keluar. Sebab perkataan itulah nanti yang juga menjadi pertanggungjawaban kita. Yang kita keluarkan itu perkataan baik, perkataan buruk, atau perkataan tak baik, tak buruk. Perkataan baik ya membuat seluruh kebaikan, misalkan nasihat. Perkataan buruk misalkan membuka aib orang. Yang tak baik, tak buruk ya sekedar ucapan biasa. Misal kata, wah hari ini panas, wah air air hujan membanjiri, saking lebatnya. Ini kan ucapan-ucapan biasa. Beliau awal-awal perjalanan spiritual beliau sehingga dikenal menjadi orang alim. Inilah dia, kuhitung setelah dari aku bangun tidur sampai tidur kembali, ku dapati perkataan 3 kalimat atau 4 kalimat. Bayangkan, sepanjang hari hanya 3 atau 4 kata yang beliau ucapkan. Artinya apa? Beliau sangat menjaga jangan sempat keluar perkataan-perkataan yang merugikan. Jangan sempat. Ya, inilah hebat itu ya. Dan adalah padanya satu hari ada orang tua. Ini cerita lain lagi ya. Ada orang tua umurnya ada 70 tahun berkata ia kepadanya, hai penghulu, mengadulah aku kepada engkau telah banyak dosaku. Maka berkata Syekh atau orang tua itu baginya, yang bertanya, ini dosa suatu tiada aku tahu. Dan tidak aku ketahui bahwasanya memperbuat dosa selama-lamanya. Aku tak tahu dosa apa ini. Aku tak pernah buat macam gini pula. Gitulah kata si orang tua tadi. Seperti bahwasanya bagi dunia itu orang yang ahlinya, seorang yang suka mereka itu kepadanya, berjumpalah ia akan dia. Artinya, apa yang kita suka ada dalam batin kita, itu jumpa. Akan kita jumpai itu. Ini pun sama. Ya, memang di hati dia mau dunia ini, dapatlah dia dunia yang dia inginkan. Kalau ibarat kata dulu, apa? Segala kemauan ada jalannya. Gitu aja. Asalkan kita mau. Kita dulu mau nggak? Dapatlah itu. Ini maksudnya ini. Jadi kita cinta kepada dunia nih, itu memang dari dalam. Maka dunia ini dapat. Jadi orang yang suka, jumpalah dia akan yang dia suka itu. Maka seperti demikian itu, orang yang ahlinya, orang yang memang layaknya kepada akhirat, ya seorang yang suka mereka itu kepadanya, mendapatlah yang akan akhirat itu. Asalkan mau dapatnya, itu lagi. Hati kau mau apa? Hati kau mau baik, baik dapat. Hati kau mau buruk, buruk dapat. Jiwa mau baik, baik dapat. Jiwa mau buruk, buruk dapat. Ini begitu. Dan tidak suka ya kepada dunia. Yang suka kepada dunia, dapatlah dia dunia tadi. Yang suka kepada akhirat, dapatlah dia akhirat tadi. Ya.
Jangan engkau kata, kami cari orang yang ahli akhirat, maka tiada mendapat kami akan dia. Itu keliru. Sebab apa keliru? Maka jika engkau cari dengan sebenar-benarnya, sungguh-sungguh, niscaya mendapatlah engkau akan dia. Tak dapat awak di manalah kawan untuk jalan akhirat. Ini keliru. Sebab apa engkau tidak dapat? Dan sebab tiada mendapat engkau akan dia, karena tiada bersungguh-sungguh engkau dan tiada suci engkau daripada maksiat dan dosa. Itu dia. Kita mau jumpa orang baik, yang mana yang disebut kekasih Allah, wali Allah misal katanya. Tak akan bisa, karena air zam-zam itu tak akan kita tuangkan ke dalam wadah yang kotor, tak akan. Dia mesti sesuai. Makanya kita kalau mau jumpa yang baik, kita baik dulu. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Itu udah pas itu. Jadi kalau kita nih suka dunia, di dalam memang suka dunia, dapatlah dunia. Walau di masjid, walau di depan Ka'bah. Kita suka akhirat, memang di hati kita suka akhirat. Nah, kita dapat akhirat, walau dipajak. Nah, dapatlah itu. Nah, jadi kita nih sekarang modalnya itu kita. Ya, kenapa tidak dapat? Karena nggak bersungguh-sungguh engkau, nggak bersungguh-sungguh dalam hal apa? Dalam hal engkau tidak membersihkan diri dari maksiat dan dosa. Maka harus itu pengantin. Ya, ini pengantin. Tiada melihat akan dia orang yang jahat. Ini adatnya begitulah dulu-dulu. Maksudnya ini kalau kita mau jumpa pengantin yang berpakaian baik, bersih segala macam, kan memang begitulah pengantin. Maka kita pun mesti bersih baik pula lah supaya dapat menjadi orang yang hadir di dalam majelis pengantin itu. Maka jikalau hendak melihat engkau harus niscaya engkau tanggalkan pekerjaan yang jahat, dan jika engkau tanggalkan pikiran yang jahat niscaya engkau lihat sekalian aulia. Ini fatwa ulama. Mau jumpa dengan wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah, orang-orang baik itu, tanggalkan pikiran yang jahat. Orang kita sekarang sebut piktor, jangan piktor. Dan bermula aulia kekasih Allah itu banyak, mereka tiada kurang bilangan mereka itu. Berapa jumlah mereka? Dan tiada mengetahui akan dia banyaknya seorang. Siapa pun tak tahu. Itu hanya rahasia Allah. Dan jikalau kurang satu daripada mereka itu, niscaya kurang nur nabi-nabi. Apabila, nih ya, apabila kasih suka ingin engkau akan seorang kasih yang sangat tiada boleh sampai engkau kepadanya, hingga adalah engkau ahli bagi sampai kepadanya. Nggak akan kita bisa, kita mau jumpa kekasih Allah, nggak akan bisa sampai kita kepadanya. Nah, ya, sampai kita menjadi orang yang ahli, orang yang layak untuk jumpa. Macam mana dia? Dan bermula yang demikian itu hingga engkau suci daripada sesuatu yang ada pada engkau, yang ada engkau padanya, ya, suci daripada sesuatu yang ada engkau padanya. Apa sesuatu yang engkau ada padanya itu? Daripada apa suatu yang ada engkau padanya. Kita harus suci daripada sesuatu yang ada engkau padanya itu. Apa sesuatu itu? Daripada maksiat dan dosa. Jadi kalau kita mau jumpa, ya kita lah bersihkan dulu. Payah kali pun jumpa sama wali-wali Allah nih, di mana lah orang tua ada. Itu bonus dari Allah Ta'ala. Urusannya sekarang bersihkan diri kita. Ini cara bertemu, berjumpa dengan kekasih Allah Ta'ala. Berkata Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu, sekalian Allah Ta'ala, arais, seluruh kekasih Allah itu ibarat kata pengantin. Dan arois ini sama dengan tadi arus. Cuma kalau arus dia ini arus, ini bentuk tunggal mufrad. Arois bentuk banyak jamak. Dan arois itu tiada melihat akan di orang yang jahat dan banyak dosa. Jelas ya? Bersihkan pikiran itu. Nah, insya Allah akan dijumpakan oleh Allah. Syahadat. Apabila sangat bertekun atas engkau berbuat taat dan ibadat, dan tiada mendapat engkau baginya halawah pada hati engkau, rajin ibadat, tapi kau nggak rasa enak, nggak rasa sedap, nggak rasa lezat, sholat, puasa, zakat, haji, sedekah, baca Quran, silaturahim, zikir-zikir, kau nggak terasa. Dan tiada ini coret ya, dan ringan engkau atas tiadanya itu coret ya. Rajin ibadat tapi nggak dapat halawah, nggak dapat sedap, bahkan ringan engkau atas berbuat maksiat, ringan berbuat maksiat. Ibadat rajin tapi nggak rasa sedap, bahkan ringan berbuat maksiat.
Dan engkau dapat pula baginya, bagi maksiat tadi halawah. Buat taat enggak dapat sedap, ringan buat maksiat, bahkan lebih sedap. Apa sebab itu? Maka hendaklah engkau ketahui bahwasannya engkau tiada sebenar-benar engkau taubat. Inilah jawabannya kenapa kita selama ini beribadat enggak rasa sedap. Bahkan buat maksiat kok rasa enak. Karena taubat engkau tidak betul, tidak jujur. Sebab apa? Ini sudah aturan, ini fatwa ulama, ini dia. Maka bahwasannya kalau sah asal, pokok. Kalau sah asal, sah itu betul, asal itu pokok. Kalau pokoknya betul, yaitu taubat. Itulah taubat itu ibarat pokoknya. Nah, niscaya sah ulul fara'i. Sah pula lah cabang. Kalau pokoknya betul, cabangnya pasti betul. Yaitu sekalian ibadat. Pokoknya taubat, cabangnya ibadat. Kalau pokoknya betul, cabangnya betul. Ini fatwa ulama. Maka tak kala tiada sah taubat engkau, tiadalah dapat halawah, tiadalah dapat manis, enak, sedap ibadat engkau. Kiranya adalah jikalau taat engkau akan Tuhan engkau seperti taat akan dikau hamba engkau. Ibarat kata kita, kalau cara dulu, Sayyid dan Abdun, tuan dan budaknya. Cara sekarang, uh, bos dengan karyawannya. Andailah engkau taat kepada Tuhan seperti taat karyawan, patuh karyawan kepada bos, maka bahwasanya engkau sangat kasihlah kepadanya pada berbuat khidmat senantiasa. Ini bukan ibadat ya, ganti menjadi khidmat. Kalaulah betul engkau kasih kepada Allah Ta'ala, kalaulah engkau patuh kepada Tuhan engkau, persis seperti karyawan patuh kepada bosnya, maka kau pastilah sangat khidmat, sangat patuh, sangat meladeni Allah Ta'ala. Ibarat karyawan, kan begitu. Siapa? Ya bos. Ya siap ketua. Semua dia siap. Kalau kau betul taat kepada Allah Ta'ala seperti karyawan taat kepada bos, kau pasti suka untuk khidmat, mengabdi hanya kepada Allah. Dan bermula engkau suka kepada berbuat taat dan menuntut engkau sekira selesai daripadanya, seolah-olah engkau sembahyang seperti ayam yang mematu. Kiranya maksud engkau suka ibadah, tapi suka sekira selesai daripadanya. Ini segera, ini bukan sekira ya, ini segera selesai. Maksudnya apa nih? Kau rajin buat taat, tapi maunya cepat-cepat siap. Itu persis seperti ayam yang mematuk. Sembahyang rajin, tapi maunya cepat siap. Tak, 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 tak. Ini bukan sekira, segera. Ya, ini salah tulis. Suka taat, tapi menuntut engkau segera selesai daripadanya. Seolah-olah udah sembahyang matu ayam. Nah, ini kan tak betul. Berarti engkau tidak kasih khidmat kepada Allah Ta'ala. Adapun mata yang melihat engkau dengan dia mahasin orang lain, bukan yang barang lainnya, orang lain. Mata engkau melihat kebaikan orang, tetapi sayang dan diganti oleh engkau daripadanya buta. Mata engkau melihat kebaikan orang, sebenarnya melihat, tapi karena kita tak suka sama dia, benci sama dia, maka mata yang melihat kebaikan orang itu kita butakan mata kita dari melihat kebaikan orang. Kebaikan itu ada, tapi tak mau kita tengoknya. Atau yang lebih ngeri, kebaikan itu ada, tidak mau kita tengok, bahkan kita pandang itu keburukan orang. Ini keliru ya. Beberapa juga banyak dapat engkau hina dengan sebab berdiri engkau atas pintu hamba Allah, tapi tiada berdiri kepada Tuhan engkau. Ini menjilat, namanya mudahana. Mim dal alif ha besar nun tabulat. Mudahana, hukumnya haram. Panjang betul lidah tu ya. Itu hukumnya haram. Menjilat, panjang betul lidah itu menjilat ya. Heran juga kita. Berapa juga banyak dapat engkau hina. Menurut agama engkau itu hina. Berdiri engkau atas pintu hamba Allah, tapi tiada berdiri kepada Tuhan engkau. Dan berapa juga banyak dosa dan maksiat, dan menghinakan manusia akan dikau. Dan engkau tiada taubat kepada Tuhan engkau. Atau apa? Tetap jawabannya tadi kan.
Sampai sini dulu. Nanti akan kita sambung hikayat daripada Syekh Makinuddin Al-Asmar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.